Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yang mana anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Santi Junita, dan rekan saya. Saya Arif Ramansyah. Dan saya Muhammad Al-Hafiz Andrian. Dan saya Hari Kusnedi Ilham. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang regresi linear, yang mana regresi linear adalah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Salah satu aplikasi dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Lalu, ada regression analisis, itu salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Lalu di sini ada analisis tabel regresi naik tinggi blok ukur, yang mana model regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan variabel dependen atau Y naik dan variabel independennya X tinggi balok ukur. Untuk persamaan regresi naiknya yaitu sama dengan minus 4,62 ditambah 1,2260 tinggi balok ukur. Untuk koefisien konstatanya yaitu bernilai minus 4,62 menunjukkan nilai rata-rata naik ketika tinggi blok ukur sama dengan 0. Koefisien tinggi blok ukurnya sama dengan 1,2, menambahkan bahwa naik peningkatan rata-rata 1,22 kenaikan 1 unitnya tinggi blok ukur. Lalu di sini ada nilai p-value-nya, yaitu untuk tinggi blok ukur adalah 0,000, yang berarti bahwa koefisien tinggi blok ukur signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Lalu di sini ada nilai RSQ-nya adalah 97,41%, yang menunjukkan bahwa 97,41% ini merupakan regresi naik dijelaskan oleh tinggi blok ukur. Untuk edges RSQ-nya adalah 97,32%. Lalu di sini ada analisis residualnya, yaitu blot residual menunjukkan bahwa tidak ada pola yang menjelaskan dalam residual yang menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi. Lalu di sini ada grafik, ada 4 grafik, yang mana grafik pertama itu adalah normal probability plot, yaitu menunjukkan titik yang dihasilkan mengikuti bentuk linear dari garis-garis yang diberikan, sehingga residual berdistribusi normal. Lalu ada versus fits, yang dibentuk tidak menghasilkan pola semakin melebar menjauh dari titik 0, sehingga residual data sudah independen. Yang selanjutnya ada versus order, yaitu gambar dengan titik yang menyebar sepanjang sumbu 0 sehingga data sudah identik. Selanjutnya mungkin bab 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Arif. Baik, berikutnya yang itu untuk bab 5 akan saya jelaskan. Di sini praktikumnya itu tentang regresi linear. Persamaan regresi tersebut adalah cara untuk memprediksi kekuatan tarik Y berdasarkan panjang kawat X, Y, dan tinggi cetakan. 6,56 adalah nilai tetap yang disebutkan intercept. 2,491 adalah koefisien untuk panjang kawat, dan 0,0225 adalah koefisien untuk tinggi cetakan. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat mudah memperkirakan seberapa kuat tarikan akan menjadi berdasarkan nilai-nilai panjang kawat dan tinggi cetakan yang kita miliki. Kemudian di sini ada koefisien. Konstanta koefisien 6,56
standar error 2,91, kemudian nilai T itu 2,25, dan nilai P-nya 0,034. Kemudian untuk panjang kawat atau wheel leg-nya itu, untuk wire leg-nya itu koefisiennya itu 2,491, standar error-nya itu 0,253, dan nilai T-nya itu 5,84, nilai P-nya 0, kemudian PIV-nya itu 1,10. Di height-nya itu ada koefisien 0,05, standar error 0,00738, kemudian nilai T-nya 0,31, nilai P-nya 0,763, PIV-nya 1,1. Kemudian tabel ini merupakan soal untuk mendapatkan persamaan ini, dan dari persamaan ini akan dihasilkan tabel berikut ini. Kemudian analisa regresi suhu versus hasil linear, analisa regresi polinomial suhu versus hasil kuadrik, analisa regresi polinomial suhu versus hasil kubik. Tabel ini merupakan soal, dan untuk tabel yang di bawah ini merupakan persen errornya. Model summary S 2,4085 S ini merupakan nilai kesalahan standar model yang merupakan perkiraan standar deviasi dari kesalahan model. Nilai yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan variasi dalam data. Kemudian RSQ ini atau Rest Squared Addition determinasi yang mengukur seberapa baik model cocok dengan data yang diamati. Dan di sini merupakan untuk grafiknya itu ada 3. Ini untuk grafik yang pertama, grafik yang kedua, dan grafik yang ketiga. Sekian penjelasan dari saya untuk praktikumkan oleh teman saya, yaitu Praktikum 6, soal 1, sebuah mesin memproduksi resistor 70% dari semua resistor yang memiliki hambatan 1 kΩ. Berapakah probabilitas memilih 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kΩ dari sampel acak 8 resistor? Jawabannya, probabilitas memilih 4 resistor dengan hambatan 1 kΩ dari sampel acak 8 resistor adalah 46,67%. Solusinya adalah gunakan distribusi binominal dengan parameter N, 8 jumlah resistor yang dipilih. K, 4 jumlah resistor dengan hambatan 1 kΩ yang ingin dipilih. 0,7 probabilitas resistor memiliki hambatan 1 kΩ. Hitung probabilitas menggunakan rumus. PK sama dengan NCK. PK 1 strip P, N strip K. Hasil nilai masukannya adalah 0,46675. Oke, masuk ke soal nomor 2. Sebuah mesin memiliki rata-rata historis dan hasilnya lulus QC per hari. Berapakah probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam 1 hari yang dipilih secara acak? Jawaban, probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam 1 hari yang dipilih secara acak adalah 0,05%. Solusinya adalah menggunakan distribusi binominal dengan parameter N sama dengan 100 jumlah produk yang diproduksi per hari. K sama dengan 10 jumlah produk cacat yang ingin ditemukan. 0,3 probabilitas produk cacat. Hitung probabilitas menggunakan rumus K sama dengan NCK. Masukkan nilai rumus. Hasilnya 0,0005.
Soal ketiga, sebuah mesin memiliki probabilitas keberhasilan memproduksi produk 0,85. Berapakah probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk yang ke-15? Jawabannya, probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk yang ke-15 adalah 85%. Solusinya, probabilitas produk berhasil pada setiap percobaan adalah independen karena probabilitas produk berhasil pada setiap percobaan adalah 0,85. Maka probabilitas produk gagal pada setiap percobaan adalah 1 banding 0,85 sama dengan 0,15. Probabilitas untuk menemukan produk yang berhasil pada produk yang ke-15 adalah sama dengan probabilitas 11 produk sebelumnya gagal dalam produk ke-15 berhasil. Probabilitas ini dapat dihitung dengan rumus P 14 kegagalan dan 1 keberhasilan sama dengan 0,15 per 14 buka kurung 0,85 tutup kurung sama dengan 0,85. Soal keempat, dari 100 komponen yang dikirim terdapat 7 komponen sudah digunakan. Berapakah peluang untuk menemukan 3 komponen palsu yang sudah digunakan? Jawabannya adalah peluang untuk menemukan 3 komponen palsu adalah 7 komponen yang sudah digunakan adalah 0,00000. Soal kelima, apakah kesimpulan dari praktikum ini? Distribusi probabilitas resistor berdasarkan simulasi pada soal 1 didapatkan bahwa probabilitas memiliki 4 resistor dengan hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak 8 resistor adalah sekitar 46,67%. Oke, sekian, terima kasih. Praktikum selanjutnya akan dikasih ke Hafiz. Di praktikum 7 ini menunjukkan beberapa grafik yang berkaitan dengan analisis regrensi linear antara variabel masa pakai dan suhu. Lalu di sini ada metode yaitu faktor coding -1, 0 plus 1. Lalu ada data yaitu OB, masa pakai, SO, dan RID. Lalu di sini ada analisis variance. Di sini ada sumber berisikan suhu, error, lack of fit, dan pure error. Lalu ada DF ini derajat kebebasan. Lalu ada ADJ dan SS. ADJ dan SS ini adalah jumlah kuadrat tersesuaikan. Lalu ada ADJ dan MS. ADJ dan MS ini adalah rata-rata kuadrat tersesuaikan. Lalu ada F value. F value ini adalah nilai F. Lalu ada P value. P value ini adalah nilai P. Lalu ada grafik sisa. Grafik sisa ini berisi normal probability plot, yaitu membandingkan sisa dengan distribusi normal. Lalu ada versus fits, ini adalah membandingkan sisa dengan nilai prediksi. Lalu ada versus order. Versus order ini adalah membandingkan sisa dengan urutan data. Lalu ada histogram sisa. Lalu ada histogram sisa. Histogram sisa ini adalah distribusi frekuensi sisa. Lalu ada fit value, FS residual, ini adalah membandingkan nilai prediksi dengan sisa. Lalu ada regression equipment. Di sini adalah persamaan regrensi linear untuk memprediksi masa pakai berdasarkan suhu. Lalu ada interpretasi. Di sini ada model. Model adalah regrensi linear cukup baik untuk menjelaskan hubungan antara makanan dan suhu. Dengan rumus R dikurang SQ sama dengan 13,58%. Lalu ada suhu.
Suhu ini memiliki pengaruh positif terhadap masa pakainya, yaitu dengan 0,027. Lalu ada sisa. Sisa ini adalah tersebar secara acak dan normal, menunjukkan bahwa model regressi telah memenuhi asumsinya. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari praktikum 7 ini adalah suhu memiliki pengaruh positif terhadap masa pakainya. Lalu ada model regresi linear ini adalah cukup baik untuk menjalankan hubungan antara masa pakai dan suhu. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.